Selamat malam Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kita akan melihat firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Nehemia, pasal yang pertama, ayat keempat sampai ayatnya yang ke-11. Nehemia pasal pertama ayat 4 sampai ayat ke-11. Mari kita baca secara responsoria. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti kata-kataku serta melakukannya, maka saya pun orang-orang golonganmu ada di muka bumi akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kudidik untuk membuat nama-Mu yang biasa. Ayat 10 dan 11 kita baca bersama-sama. Bukankah mereka ini hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur di malam hari ini kami umat-Mu bisa berkumpul bersama-sama, baik kami yang ada di gereja maupun yang di rumah kami, yang ada di rumah kami masing-masing. Bapa, kami mau memohon pertolongan-Mu di dalam merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Bantulah kami untuk bisa meneladani Nehemia di dalam berdoa kepadamu. Dan biarlah kami bisa menarik pelajaran-pelajaran rohani bagi diri kami masing-masing dalam hal berdoa. Ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, malam hari ini kita akan membahas topik tentang doa Nehemia. Nah, siapa itu Nehemia? Nah, Nehemia memiliki arti nama yang sangat bagus ya. Artinya adalah Allah adalah penghiburan. Allah adalah penghiburan. Dan kalau kita baca tadi di ayat ke-11 diberitahukan kepada kita bahwa Nehemia ini adalah seorang juru minuman raja. Juru minuman raja Persia pada saat itu yang memerintah adalah Raja Artasasta. Sebuah posisi yang sangat tinggi dalam sebuah kerajaan. Tidak sembarang orang bisa menjadi juru minuman raja. Orang-orang kepercayaan raja saja yang bisa menduduki posisi itu. Dan kita tahu bahwa tugas dari seorang juru minuman raja adalah tidak hanya memastikan minuman itu enak untuk diminum oleh seorang raja, tapi juga yang paling penting memastikan bahwa minuman yang diminum oleh raja itu aman ya, dari racun ataupun dari percobaan-percobaan orang yang ingin melukai atau membunuh raja. Jadi Nehemia dalam kerajaan Persia di bawah pemerintahan Artasasta, seorang Yahudi ya, bisa dipakai Tuhan sedemikian rupa, sama seperti Daniel dan ketiga temannya. Ini adalah sebuah kemurahan Tuhan ya, kepada Nehemia, bisa menduduki posisi yang demikian. Nah, meskipun dia berada dalam posisi yang cukup tinggi,
Nehemia tidak melupakan jati dirinya sebagai seorang Yahudi. Dia masih ingat jati dirinya, dia masih ingat siapa dirinya, bahwa dia adalah keturunan dari Abraham. Dia memiliki janji Tuhan, umat Israel, umat pilihan Tuhan. Jadi ketika hal ini bisa kita lihat ketika ada sekelompok orang yang kembali dari Yerusalem. Nehemia akan memimpin orang-orang Israel kembali ke Yerusalem dalam gelombang yang ketiga. Kita tahu gelombang yang pertama itu dipimpin oleh Zerubabel, menjelang 70 tahun masa hukuman orang-orang Yehuda di Babilonia. Kemudian gelombang yang kedua dipimpin oleh Ezra. Nah, kemudian ketika Ezra sudah pulang ke Yerusalem, kurang lebih selama 13 tahun, kalau kita baca di ayat pertama, riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Bulan Kislew ini kalau kita lihat di kalender kita itu sama seperti di pertengahan bulan November sampai pertengahan bulan Desember. Jadi pada tahun ke-20. Nah, kalau kita baca di Ezra pasal 7 ayat 7, dikatakan di situ Ezra kembali ke Yerusalem pada tahun ke-7, pada masa pemerintahan Raja Artasasta. Jadi di sini pada tahun ke-20, artinya pada tahun ke-7, dan di sini dikatakan pada tahun ke-20, artinya 13 tahun 13 tahun setelah Ezra kembali ke Yerusalem, ternyata tembok Yerusalem itu masih belum selesai dibangun. Bahkan masa Zerubabel, masa Ezra juga. Nah, dikarenakan ada orang-orang yang menghalangi pembangunan ini, menuduh Ezra dan orang-orangnya dengan membangun tembok Yerusalem, mereka sedang membangkang terhadap raja. Itu sebabnya Raja Artasasta menghentikan pembangunan itu. Jadi pembangunan tembok Yerusalem itu dihentikan. Dan ketika ada orang yang datang kembali dari Yerusalem dan menemui si Nehemia, dikatakan ayat kedua, datanglah Hanani. Nah, Hanani kalau kita baca di Ezra pasal 10 ayat 20, dia juga termasuk orang-orang yang pulang dalam gelombang kedua bersama dengan Ezra. Jadi Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku, beberapa dari orang Yehuda. Aku menanyakan tentang orang-orang Yahudi yang terluput. Nah, ketika Nebukadnezar menduduki ataupun mengalahkan, menaklukkan Yerusalem, mereka tidak mengangkut semua orang yang ada di situ. Dikatakan dalam kitab Yeremia, orang-orang yang ditinggalkan di Yerusalem adalah orang-orang yang miskin. Beberapa saja. Untuk apa? Untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur, juga untuk menjadi peladang-peladang di situ, disisakan. Jadi masih ada yang tinggal di daerah sana, orang-orang yang masih tertinggal di daerah sana, dan yang terhindar dari penawanan. Jadi mereka ini tidak dibawa ke Babilonia untuk ditawan. Nah, mereka ini dikatakan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Dalam kesusahan besar dan dalam keadaan tercela. Nah, kalau kita lihat kepada masa itu, sebuah kota itu aman Kalau biasanya kalau kota itu dikelilingi oleh tembok. Jadi kalau kota itu sampai tidak memiliki tembok atau benteng pertahanan, sangat mungkin mereka tuh gampang untuk diserang oleh orang-orang di sekitar atau musuh-musuh dari sekitar. Jadi mereka dalam bahaya besar dikatakan, kemudian juga dalam keadaan tercela, keadaan terhina. Nah, kita tahu bahwa kesaksian tentang Tuhan Allah Israel itu sangat diketahui oleh banyak orang. Mereka tahu bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang perkasa. Masih ingat ketika Rahab, seorang perempuan sundal yang tinggal di kota Yeriko, begitu takutnya mendengar kisah tentang Allah Israel yang membebaskan orang-orang Israel dari tanah Mesir dengan membelah laut Teberau. Jadi kisah tentang Allah Israel ini dikenal oleh orang banyak. Namun dengan keadaan mereka yang seperti ini, tembok pun tidak ada, bahkan dikatakan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar, seolah-olah mereka sudah ditinggalkan oleh Allah mereka. Makanya dikatakan mereka dalam keadaan tercela. Orang-orang sekitar mereka mencela mereka, menghina mereka. Di mana Tuhan kalian? Kenapa kondisi kalian begitu menyedihkan? Nah, ketika Nehemia mendengarkan laporan ini, kita lihat reaksi Nehemia yang walaupun dia tinggal nyaman di istana dan dia bisa saja menghabiskan hidupnya di sana. Tapi ketika dia mendengar berita ini, dikatakan duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Hatinya begitu sedih.
Dia tidak lupa jati dirinya sebagai orang Israel. Meskipun dia hidup nyaman di istana, tapi dia tahu bahwa dia adalah umat pilihan Allah yang harusnya tinggal di kota Sion, kota Allah, kota Daud, itu Yerusalem. Dan dia menangis berkabung selama beberapa hari oleh karena berita yang menyedihkan ini. Kemudian tidak hanya menangis dan berkabung, Nehemia juga dikatakan berpuasa. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Jadi si Nehemia dia berpuasa dan berdoa. Nah, dalam kitab suci ketika kita berbicara tentang puasa itu sangat identik dengan tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan berdoa. Ya. Puasa orang Kristen itu bukan sekedar tidak makan dan tidak minum dan menunggu jam makan minum tiba. Bukan. Tapi ketika kita berpuasa, kita menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Ya, hal makanan, minuman yang menjadi kebutuhan utama kita kesampingkan demi untuk bisa bersekutu dengan Tuhan lebih dekat lagi. Fokus, ya, memberikan hati perhatian kita kepada Tuhan. Jadi Nehemia ini dikatakan berpuasa dan berdoa. Nah, dalam doanya yang bagian awal kita akan melihat ya, bagaimana dia menyebut atribut-atribut Allah dalam doanya. Dikatakan di sini, ya Tuhan Allah. Nah, kita lihat di sini kata Tuhan ditulis dalam huruf besar ya, Tuhan. Ini adalah nama Allah perjanjian orang Israel. Dia menyebut nama Yahweh, Allah perjanjian Israel. Dikatakan Allah semesta langit. Apa artinya? Di sini dia sedang menyoroti tentang kedaulatan Tuhan. Tuhan Allah Israel ini, Allah perjanjian ini, dia adalah Allah semesta langit. Seluruh alam semesta ini dia yang menciptakan, dia yang menjadikan, bahkan seluruh isinya termasuk kita manusia. Dan dia berdaulat atas segala sesuatu yang diciptakan. Nah, ini adalah satu pemahaman yang perlu kita tiru ya dalam berdoa. Kita harus sadar bahwa Allah yang kepada siapa kita berdoa itu adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Tidak boleh ada keraguan dalam hati kita. Tidak boleh ada sikap hati yang berdoa seakan-akan kita sedang berjudi. Kalau Tuhan kabulkan, syukur, puji Tuhan. Kalau tidak, ya apa boleh buat. Tidak boleh punya sikap seperti itu dalam berdoa. Kita harus yakin, sadar bahwa Tuhan Allah yang kepadanya kita berdoa adalah Allah yang berdaulat. Dikatakan Allah semesta langit. Kemudian yang kedua, dia katakan juga Allah yang maha besar. Maha besar berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mulia. Nah, ini juga akan membentuk sikap hati kita dalam berdoa. Ketika kita berdoa, kita harus sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan siapa Tuhan yang duduk di tahtanya yang mulia. Jadi tidak boleh dalam berdoa kita terkesan ya, seolah-olah memaksa Tuhan, mengklaim sesuatu dari Tuhan. Kita suka dengar orang-orang yang dari karismatik, klaim. Kita ini anak-anak Allah, kita klaim. Kita bisa klaim kepada Allah yang adalah Bapa kita. Apa saja minta kepada dia pasti kasih. Ini sikap hati yang tidak benar dalam berdoa. Ibrani pasal 4 ayat 16 mengatakan bahwa kita datang pada tahta kasih karunia. Apa itu tahta kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak pantas kita terima, tapi Tuhan berikan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan dalam doa, kita sedang berharap akan kemurahan hati Tuhan. Bukan seenaknya saja memerintah Tuhan, mengklaim sesuatu dari Tuhan. Nehemia mengatakan Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia. Kemudian dia juga katakan bahwa Tuhan Allah Israel ini adalah Allah yang maha dahsyat. Ini berbicara tentang kemahakuasaannya. Mereka paham betul tentang Allah Israel yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Bagaimana 10 tulah dijatuhkan kepada bangsa Mesir. Dan tidak hanya itu, mereka bisa dipimpin melewati tanah yang kering ketika laut terbelah menjadi 2. Dan sampai mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun, harusnya 40 hari 40 malam, tapi karena mereka tidak percaya, dihukum menjadi 40 tahun.
Alkitab katakan bahkan Tuhan peliharakan mereka dengan secara ajaib. Kasut mereka tidak sobek. Begitu maha kuasanya Tuhan memelihara mereka. Sampai ke tanah Kanaan pun mereka tidak dibiarkan berperang sendiri. Seluruh musuh-musuh mereka yang tinggal di tanah Kanaan diusir oleh Tuhan. Jadi ketika berbicara tentang kemahakuasaan Allah, ini adalah sesuatu yang tidak asing bagi mereka. Allah yang maha kuasa bisa melakukan segala hal, segala perkara. Kita juga harus percaya ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dalam berdoa, meskipun kadang-kadang kita merasa ragu ya, melihat situasi yang ada di sekitar kita, kita mungkin merasa takut, khawatir. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang maha dahsyat. Dia mampu, sanggup melakukan banyak hal-hal perkara yang ajaib. Sesuatu yang bagi kita mungkin mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi dia adalah Allah yang maha dahsyat. Dan dia juga adalah Allah yang berpegang pada perjanjian. Berbicara tentang kesetiaan Allah. Kitab Roma mengatakan, walaupun kita berlaku tidak setia, tapi dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Dia tetap berlaku setia kepada kita. Dan Tuhan Allah menunjukkan kesetiaannya juga kepada orang Israel. Kita tahu bahwa hukuman mereka selama 70 tahun ya berada di Babilonia. Dan setelah masa itu berakhir, Tuhan betul-betul membawa mereka kembali ke tanah mereka. Ini adalah bukti kesetiaan Allah. Dia tidak melupakan janjinya, dia tidak mengingkari janjinya, tapi menepati janjinya. Makanya nanti Zerubabel, gelombang pertama sudah kembali ke Yerusalem. Di akhir menjelang berakhirnya hukuman mereka 70 tahun di Babilonia. Jadi dia adalah Allah yang setia, yang berpegang pada janjinya, tidak melupakan janjinya. Kemudian dikatakan juga bahwa dia adalah Allah yang berpegang pada kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Kasih setia di sini berbicara tentang kemurahan Tuhan. Tuhan itu murah hati. Meskipun kita pantas untuk dihukum, pantas untuk mendapatkan ganjaran setimpal dengan perbuatan kita, tapi kita lihat seringkali Tuhan memilih untuk tidak menghukum kita, memberikan kita kesempatan untuk bertobat, meninggalkan segala dosa pelanggaran kita. Dia begitu murah hati. Ya. Meskipun bangsa Israel sudah berdosa kepada Tuhan, menyembah berhala, menyekutukan Tuhan, tapi Tuhan tidak membasmi semua orang Israel. Ini adalah bentuk dari kasih setia Tuhan kepada mereka. Tuhan masih menyisakan ya, orang-orang Israel, umat pilihannya yang masih setia kepada dia. Makanya dikatakan orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintah. Meskipun orang Israel secara umum dihukum oleh Tuhan, tapi Tuhan Allah menyadari bahwa ada orang-orang yang masih setia kepadanya dan dia memelihara mereka. Tidak semuanya dibasmi, Israel tidak musnah begitu saja, tapi Tuhan peliharakan. Nah, ini adalah atribut-atribut yang disebutkan oleh Nehemia. Nah, kalau kita lihat dari kelima atribut yang disebutkan oleh Nehemia di sini, ini akan membantu kita, ya, Bapak Ibu, di dalam berdoa, dalam sikap kita berdoa kepada Tuhan. Kita akan datang kepadanya dengan pengetahuan yang sedemikian baik bahwa Dia adalah Allah semesta langit, Allah yang berdaulat, Allah yang maha besar, Dia maha mulia, Allah yang dahsyat, maha dahsyat. Dia maha kuasa melakukan segala perkara. Allah yang berpegang pada perjanjian, dia setia. Kemudian Allah yang berpegang pada kasih setia, dia murah hati. Ketika kita menyadari, memikirkan kelima atribut yang disebutkan oleh Nehemia, saya percaya ini membantu kita untuk datang ke hadirat Tuhan di dalam doa dengan sikap yang benar. Datang kepadanya, menyadari siapa kita di hadapan Tuhan? Siapa Tuhan yang kita sembah? Kemudian dilanjutkan di ayat ke-6. Dikatakan, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Nehemia berdoa siang dan malam.
bagi orang Israel. Dan dia berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, seorang penafsir kitab suci mengatakan bahwa si Nehemia ini adalah seorang pendoa. Dia berdoa bagi bangsanya. Nah, nanti kita lihat ketika dia berdoa di awal ini, di bagian awal ini, dia katakan, dia berdoa bagi hamba-hambamu itu, bagi orang Israel, dengan mengaku segala dosa yang kami. Tiba-tiba kata kepemilikan ya, kami dikatakan di situ, orang Israel telah lakukan terhadapmu. Jadi dia mengidentifikasi dirinya sebagai orang-orang yang juga turut berdosa kepada Allah. Tidak hanya dia menyadari bahwa orang-orang Israel telah berdosa kepada Allah, tapi dirinya juga. Bahkan dikatakan di sini, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Dia menyadari bahwa bangsa Israel telah berdosa sebagai sebuah bangsa, dan dia termasuk adalah bangsa Israel. Nanti kita lihat juga di ayat ke-7, dia mengakui dengan sangat, kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ini kembali lagi kalau kita runut kembali di Imamat pasal 26 ayat 33. Musa berbicara, menyampaikan firman Tuhan, kalau bangsa itu tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencerai-beraikan mereka sebagai hukuman ya, atas apa yang mereka telah lakukan terhadap Tuhan. Dan ini terjadi ketika Nebukadnezar datang ke Yerusalem, mengepung Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan ini semua karena perbuatan dosa mereka. Nah, dalam berdoa, kadang-kadang kita juga harus jujur ya dalam mengakui dosa. Kesusahan besar yang dihadapi oleh orang Israel di sini, khususnya orang Yehuda, ketika tembok itu tidak selesai dibangun, ketika mereka dalam kesusahan besar, dicela oleh bangsa-bangsa di sekeliling mereka, Nehemia melihat ini sebagai hukuman dari Tuhan, karena mereka telah berdosa kepada Tuhan. Kadang-kadang juga ketika kita menghadapi kesusahan besar dalam hidup kita, kesulitan besar dalam hidup kita juga perlu introspeksi diri. Apakah kesusahan besar yang saat ini saya hadapi itu karena dosa? Kita harus sensitif ya terhadap segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Orang Kristen itu percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini secara kebetulan. Pasti ada penyebabnya. Nah, tentu saja tidak semua kesusahan besar disebabkan oleh dosa. Kita tahu itu dengan jelas dalam kisah Ayub. Ayub seorang yang benar di hadapan Tuhan, seorang yang saleh, seorang yang takut kepada Allah, tapi kesusahan besar juga menimpa hidupnya. Tapi kita juga harus betul-betul jujur kepada diri kita. Apakah mungkin kesusahan yang saya hadapi ini saat ini adalah karena kesalahan saya, karena dosa yang telah saya lakukan di hadapan Tuhan? Nah, ini adalah hal yang baik. Introspeksi diri adalah hal yang sangat baik bagi kita orang Kristen. Untuk menyadari, ya, untuk merenungkan dengan seksama, apakah kita memang ada berdosa di hadapan Tuhan. Dan Nehemia menyadari bahwa kesusahan besar yang dihadapi oleh orang-orang Yehuda yang ada di Yerusalem setelah kepulangan bangsa orang Israel gelombang kedua, tembok masih juga belum bisa berdiri, pekerjaan itu tidak bisa diselesaikan. Dia melihat bahwa ini adalah karena dosa orang-orang Yehuda, dosa umat Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa apabila mereka berubah setia, maka Tuhan akan mencerai-beraikan mereka di antara bangsa-bangsa. Namun di ayat ke-9 juga ada sebuah pengharapan ya yang Tuhan berikan kepada umat. Meskipun Tuhan akan menghukum mereka kalau mereka berdosa, mencerai-beraikan mereka, tapi seperti tadi yang kita sudah jelaskan di awal, atribut Tuhan, Dia adalah Allah yang murah hati ya. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit,
akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Jadi Tuhan juga berjanji kepada orang-orang Israel, kalau mereka berbalik kepada Tuhan, bertobat, menyadari keberdosaan mereka, dan mau mengikuti perintah-perintahku, maka Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali. Nah, pertobatan adalah bukan hanya sekedar penyesalan ya. Kadang-kadang ada juga sebagian orang yang merasa bahwa pertobatan adalah penyesalan. Ya, memang betul pertobatan, penyesalan adalah bagian dari pertobatan, tapi tidak cukup sampai di situ. Harus ada langkah berbalik kepada Tuhan. Kita menyesal, itu adalah hal yang baik. Langkah berikutnya adalah kembali berbalik kepada Tuhan dan mengikuti perintah-perintahnya. Artinya hidup seturut dengan jalan Tuhan. Dan di sini Nehemia berdoa bagi orang-orang Yehuda, dan memang mereka menyadari keberdosaan mereka dan mereka mau datang kembali kepada Tuhan. Kalau kita baca di ayat 11 ya, di sini dikatakan, berilah, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Rela takut akan nama-Mu. Jadi dia berdoa mewakili orang-orang Israel, dan mereka menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Menyadari keberdosaan, dan mereka mau kembali kepada Tuhan. Kita bersyukur ya, punya Allah yang begitu murah hati. Meskipun kita sudah berbuat dosa, sekalipun itu adalah dosa yang begitu berat sekalipun ya. Tapi ketika kita menyadari kesalahan kita, sungguh-sungguh bertobat, ya, mau datang berbalik kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak kita. Alangkah indahnya persekutuan bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu membuka tangan bagi siapa saja yang mau datang kembali kepadanya. Masih ingat kisah anak bungsu? Di sekolah minggu sering sekali ya kita ceritakan kepada anak-anak. Dalam kisah itu, mungkin Bapak Ibu juga menyadari ya, ketika anak bungsu itu sudah berbuat dosa kepada bapaknya, menghabiskan seluruh harta warisan yang sudah diberikan dengan cara yang berdosa, berfoya-foya, lalu kemudian dia mengalami bencana kelaparan di negeri yang jauh itu. Lalu dia sadar akan kesalahannya dan dia kembali kepada bapaknya. Masih ingat apa yang dilakukan bapaknya ketika anaknya kembali? Bapaknya sudah menunggu dia. Artinya bahwa bapaknya setiap hari mungkin menanti-nantikan kedatangannya. Dia sudah melihat anaknya dari jauh. Bayangkan hati seorang bapak yang merindukan kepulangan anaknya kembali ke rumah. Demikianlah hati Tuhan. Ya. Ketika Tuhan melihat kita, anak-anaknya berdosa, melanggar perintahnya, hati Tuhan selalu ingin melihat kita kembali. Dan dia menunggu kita melihat dari jauh. Kapan waktu itu, kapan kita mau datang kembali, dan dia akan menyambut kita. Dan ketika anak bungsu itu kembali kepada bapaknya, tak sedikit pun bapaknya menyebutkan kesalahan anaknya. Yang dia katakan, ambil pakaian yang bagus, ya, pakaikan sepatu cincin emas, lalu sembeli anak domba yang tambun. Tidak sedikit pun dia sebutkan kesalahan anak. Ketika anaknya datang menyadari kesalahan. Nah, jadi kalau kita, mungkin di antara kita ada yang berbuat dosa di hadapan Tuhan, ya, Tuhan tidak akan pernah menolak kita kalau kita mau kembali kepada-Nya. Dia selalu menantikan kepulangan kita. Ya. Dan sama seperti janjinya kepada orang-orang Israel, ya, kalau mereka mau berbalik kepada Tuhan, mengikuti perintahnya, sekalipun mereka orang-orang ini dibuang di ujung langit, akan dikumpulkan oleh Tuhan ke tempat yang sudah Tuhan pilih. Tuhan akan merestorasi. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan untuk merestorasi umatnya. Seberdosa apapun kita, Tuhan masih sanggup mengampuni kita. Lalu ayat ke-10 dikatakan, bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Nah, ini berbicara tentang masa lalu mereka, sejarah ketika mereka dibebaskan dari Mesir. Ya, tentu Tuhan mengingat ya. Masakan Tuhan lupa dengan apa yang dia lakukan di masa lalu? Tapi di sini Nehemia
Sederhananya dia hanya ingin memohon kemurahan Tuhan. Tuhan, bukankah kami adalah umat-Mu? Ya. Hamba-hamba-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat. Dengan kata lain, dia ingin mengulas kembali tentang bagaimana Tuhan di masa lalu sudah menolong mereka. Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka punya hubungan dengan Tuhan. Umat pilihannya. Masakan Tuhan tidak akan bermurah hati kepada mereka? Jadi kalau kita punya relasi dengan Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan pernah dibuang oleh Tuhan. Kita mungkin berdosa, ya. Orang Kristen tidak akan sempurna ya dari dosa. Ada kalanya kita jatuh ke dalam dosa. Mungkin untuk beberapa waktu bahkan kita bisa hidup di dalam dosa. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita akan kembali pada Tuhan pada waktunya. Dan ketika kita kembali, ya, relasi kita dengan Tuhan itu Tuhan tidak akan pernah melupakan kita ada hubungan dengan Dia. Kita yang sudah diselamatkan, sudah percaya. Dan di ayat ke-11, di sini adalah doa Nehemia, ya, secara khusus. Karena dia mendengar tentang berita yang terjadi kepada orang-orang Yehuda di Yerusalem, tembok itu masih belum juga berdiri, dan pintu gerbangnya terbakar, dia berencana ingin pulang. Ya. Makanya dia minta pertolongan Tuhan, agar ketika dia bertemu dengan raja, Tuhan menolong dia supaya mendapatkan belas kasihan dari raja itu. Dan dikatakan bagian kedua dari ayat 11, biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Orang ini yang dimaksud adalah Raja Artasasta. Ketika itu aku juru minuman raja. Jadi nanti di ayat pasal kedua, kalau kita baca sampai keseluruhannya sampai 20, bagaimana si Nehemia akan berbicara kepada raja tentang hal ihwalnya, ya, bagaimana dia ingin kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok itu dan pintu-pintu gerbang yang sudah terbakar itu. Dan kalau kita baca sampai keseluruhan kitab Nehemia, dia akan berhasil, ya, dengan pertolongan Tuhan. Dan Nehemia nantinya bertemu dengan raja, dan raja secara ajaib, ya, mau tahu tentang hal yang menjadi beban dalam hati Nehemia. Ketika dia mempersembahkan melayani raja, raja melihat wajahnya muram. Lalu raja menanyakan, kenapa kamu muram? Lalu dia ceritakan. Dan di sela-sela itu pun si Nehemia tidak lupa berdoa. Ketika raja tanyakan, kenapa? Ada apa? Dikatakan, aku berdoa kepada Allah semesta langit. Sebentar dalam jeda sebentar itu dia sempatkan berdoa kepada Tuhan. Agar apa yang dia katakan bisa diterima oleh raja. Nah, jadi malam hari ini kita melihat bagaimana sikap hati Nehemia, ya, ketika dia berdoa kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang kita lihat bagaimana dia menyadari, ya, tentang atribut Allah, posisi dia di hadapan Allah ketika berdoa, siapa dia dan siapa Allah. Kemudian dia juga menyadari keberdosaan, dia sensitif terhadap dosa dan memohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukan oleh dia dan umat Tuhan. Dan Nehemia juga memohon kemurahan Tuhan. Ya, dan kemurahan Tuhan akan ditunjukkan kepada Nehemia dan orang-orang yang mengikuti dia nanti pulang kembali ke Yerusalem dalam gelombang yang ketiga. Jadi biarlah kita juga, ya, mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Apapun permasalahan kita, persoalan yang kita hadapi pada saat ini, ingatlah bahwa kita memiliki Allah yang senantiasa mau menjawab segala permohonan kita. Mari kita datang kepadanya dan ungkapkan segala hal yang menjadi pergumulan kita. Ya, kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, bantulah kami, umat-Mu, untuk bisa selalu datang kepadamu dengan penuh iman bahwa Engkau sanggup menolong kami. Dan kami juga terus berdoa supaya Engkau menolong kami, umat-Mu, juga selalu mau mengintrospeksi diri kami di dalam doa, melihat ke dalam kehidupan kami, apakah kami sudah hidup benar di hadapan Tuhan, atau masih ada dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Biarlah kami mau bertobat kembali kepadamu, dan biarlah kami akan selalu mendapatkan pertolongan daripada-Mu pada waktunya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa permohonan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.